gerakan tersebut dalam sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Ariel lantas menyambut tugas barunya tersebut dengan penuh semangat. Semangat yang pasti. Semakin kreatif, apalagi kalau didukung pemerintah, tutur Ariel dalam video yang diunggah akun Instagram Kawendra. Bikin bangga, Ariel Noah diangkat jadi Dewan Pembina Gcraft. Adapun tugas Boril, panggilan akrab Ariel Noah, adalah menjaga keberlangsungan gerakan tersebut dalam sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Pengumuman ini diberitahu oleh Sandiaga Uno saat konferensi pers Gcraft Paris Fashion Week 2022 baru-baru ini. Selain itu, Gcraft melalui Kawendra Lukistian berharap Ariel dapat memberikan positif dan optimisme untuk pelaku kreatif. Gcraft adalah suatu organisasi komunitas di Indonesia yang bergerak dalam bidang pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Gcraft digagas oleh pelaku industri dan juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno sejak tanggal 22 Januari tahun 2019. Beberapa publik figure yang sudah tergabung menjadi anggota ialah Prilly Latukonsina, Tika Ramlan, Ferry Ardiansyah, Hengki Kurniawan, Himal Abrar dan Aji Mirza Hakim di tingkat pusat dan daerah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengingatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif. Hal itu disampaikan Sandiaga saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara UNS Innovation Festival pada Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021. Menurutnya, tidak dipungkiri bahwa COVID-19 memberikan dampak yang sangat hebat dalam perekonomian Indonesia, khususnya di sektor pariwisata, ekonomi, dan kreatif yang mengalami penurunan di tahun 2020. Namun demikian, ia yakin bahwa tahun 2021 merupakan tahun untuk bangkit bersama dengan melakukan adaptasi, serta menciptakan inovasi dan kolaborasi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengejar pertumbuhan perekonomian. Lebih lanjut, Sandiaga menegaskan bahwa Kota Surakarta menjadi salah satu kota kreatif di Indonesia. Kota Surakarta menjadi salah satu kota kreatif Indonesia dengan subsektor seni pertunjukan yang dapat berkontribusi sebesar 43,1% untuk pendapatan asli daerah. Saya yakin UMKM di Solo juga memiliki potensi dan perlu berada di ekosistem ekonomi kreatif agar dapat berkembang, jelasnya dalam keterangan tertulis. Kementerian Pariwisata, Ekonomi, dan Kreatif Kemenparekraf berkomitmen dalam memulihkan dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Adapun, upaya-upaya yang terus dilakukan adalah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaku pariwisata ekonomi kreatif. Revitalisasi destinasi pariwisata, peningkatan resiliensi dan desain usaha, inovasi produk dan jasa termasuk transformasi digital dan apresiasi kreasi Indonesia, hingga pemulihan dan perluasan pasar melalui kampanye tagar di Indonesia aja. Saat ini prioritas Kemenparekraf adalah membangun kembali kepercayaan pasar supaya mobilitas masyarakat dapat meningkat. Tentu, hal ini harus dibarengi dengan implementasi protokol kesehatan yang baik. Bagi Sandiaga, dengan memprioritaskan pemulihan pasar domestik dapat menjadi momentum yang tepat untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Gerakan nasional, Bangga Buatan Indonesia, telah diluncurkan dan diturunkan melalui program stimulus, Bangga Buatan Indonesia terangnya. Dengan adanya program tersebut, ia berharap agar produk anak bangsa dari seluruh Indonesia mampu menggebrak dan membuka peluang pasar-pasar usaha mikro kecil dan menengah UMKM, pada ranah global. Dalam sambutannya itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak jalan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa jalan sendiri, sinergi dan integrasi harus menjadi role model baru menuju penguasaan ekosistem menghadapi disrupsi yang sangat dahsyat.